Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Qala an-nabi ma min abdin illa walahu baitani, baitun fil jannah wa baitun finnar. Fa ammal mu'min fayabni baitahu fil jannah wa yahdimu baitahu finnar, wa ammal kafir fayahdimu baitahu fil jannah wa yabni baitahu finnar. Al hadis aw kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Nabi pernah bersabda, ma min abdin illa walahu baitani. Setiap manusia itu aslinya mempunyai dua rumah. Ma min abdin illa walahu baitani. Setiap hamba manusia itu mempunyai dua rumah. Ini asli. Di mana rumahnya itu? Baitun fil jannah wa baitun finnar. Rumah pertama di surga, rumah kedua di neraka. Semua manusia itu mempunyai dua rumah. Rumah pertama di surga, rumah yang kedua di neraka. Itu asli. Bukan fotokopi, asli manusia itu, kata Nabi, punya dua rumah itu. Fa ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, fayabni baitahu fil jannah, dia membangun terus rumahnya di surga. Wa yahdimu baitahu finnar, dan menghancurkan rumah keduanya di neraka. Nah, ini. Jadi orang yang beriman, yang beramal soleh, itu hakikatnya dia membangun rumah pertamanya di surga, tambah bagus, tambah bagus, tambah tua, tambah bagus, tambah bagus. Sementara rumah yang kedua dihancurkan. Ini bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi sebaliknya orang yang gemar maksiat, orang-orang kafir, itu menghancurkan rumah di surga dan membangun rumahnya di neraka, sehingga di dunia ini penuh dengan syahwat, kesenangan, maksiat, semuanya karena dia sudah menghancurkan rumah di surganya. Nah, tinggal dia nanti menempati rumah di neraka. Bagaimana kita yang sudah beriman, walaupun imannya iman turunan? Kita ini iman turunan, iman karena bapak ibu kita beriman, kita ikut. Kalau nggak ngaji ya bodoh. Beda dengan orang-orang mu'allaf, itu memang iman penelitian. Jadi hasil penelitian dia kemudian memilih. Kalau kita ini iman turunan. Bagaimana orang yang beriman menyikapi hadis ini? Kata Nabi, maka bersiap-siaplah, cari bekallah yang banyak, pegang kuncinya surga, dan bangunlah terus rumah di surga, dan kalau bisa bertetangga dengan aku, kata Nabi. Bagaimana orang yang beriman ini bisa membawa kunci? Sudah dibangun, kuncinya nggak dibawa, podo ya guys, semelbu mengguna emperane swarga. Apa kuncinya surga? Karena kita sudah bangun di sini ya, sholat, puasa, maka kita harus membawa kunci ini, jangan ditinggal. Kuncinya surga itu kata Nabi dua. Miftahul jannah la ilaha illallah.
illallah. Kuncinya surga itu kalimat la ilaha illallah. Kunci surga serepnya, nah kan ada duplikat. Ya, duplikat kunci surga yang kedua apa? Miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Kunci surga yang kedua adalah cinta kepada orang fakir dan miskin. Nah, ini bagi orang yang beriman sudah bangun, maka kunci ini jangan sampai ketinggalan. Caranya supaya nggak ketinggalan, dibaca terus. Selesai sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya gak lali nanti. Kalau mau mati gak lali, iya kunci ini la ilaha illallah. Karena orang itu tergantung kebiasaan. Ada kisah nyata. 1 minggu yang lalu itu saya ke Lamongan. Lah orang ini walaupun bodoh tapi senengannya adzan. Dari dia masa tuanya usia 50 itu baru iso adzan terus sampai meninggal ini. Ketika dia mau meninggal itu ngebel saya. Ngebel itu saya ini di rumah saja apa dibawa ke rumah sakit, wis pokoknya katanya soleh. Akhirnya saya ke rumah sakit, Bu, karena memang ini agak parah. Sebelum ke rumah sakit dia adzan, mari adzan, dibawa ke mobil. Sebelum masuk rumah sakit dia itu sudah nggak bisa bicara. Ditanya itu, Pak, lampu sampean, aku adzan. Sampai nyebut, iyo aku wis nyebut. Sampai rumah sakit dikatakan mati, sudah meninggal. Rumah sakit Lamongan. Jadi orang itu tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan la ilaha illallah, nanti ya terakhirnya la ilaha illallah. Itu kuncinya surga. 2, yang pertama miftahul jannah la ilaha illallah, yang kedua cinta kepada orang fakir miskin. Yang kedua, cara bangun rumah di surga itu sudah kita bangun dengan amal soleh, itu ada bangunan yang istimewa. Cara bangun rumah surga itu istimewa itu apa? Kata Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan istana di surga. Jadi kalau kita ingin nanti di surga itu gak dapat rumah RSS, dapat istana, makmurkan masjid. Kalau nggak bisa ikut bangun, ya makmurkan masjid, nyapu masjid, kotoran masjid dihilangkan. Ini kita tiket untuk mendapatkan istana di surga. Yang ketiga, supaya bertetangga dengan Nabi, sudah kuncinya dibawa dapat istana. Kalau nggak bertetangga dengan Nabi, ya kita kurang nikmat. Bagaimana supaya kita bisa bertetangga dengan Nabi? 2 syaratnya. Yang pertama, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kata Nabi, siapa yang ingin bertetangga dengan aku di surga nanti, maka responlah anak-anak yatim, rapi sambil mengisarakan 2 jarinya, saya nanti dengan orang yang ngurusi anak yatim, orang yang peduli dengan anak yatim seperti 2 jari telunjuk dan jari tengah. Ini supaya bertetangga Nabi, kita harus sangat peka terhadap anak yatim. Cara yang kedua supaya kita berdekatan bertetangga dengan Nabi apa? Man kasrotus sholawat, banyak membaca sholawat. Siapa yang banyak baca sholawat, maka dia akan berdekatan dengan aku nanti di surga. Itulah Bapak Ibu, kajian pagi ini tentang setiap orang itu akan punya 2 rumah, yaitu rumah pertama di surga dan rumah kedua di neraka. Bagi orang yang beriman, membangun rumahnya di surga mulai di dunia ini dan mempersiapkan kuncinya
kuncinya adalah la ilaha illallah dan cinta kepada orang fakir miskin, dan terus ingin mendapatkan istana, maka makmurkan masjid Allah di dunia ini. Dan kalau ingin bertetangga dengan Nabi, maka responlah dengan anak yatim dan perbanyak baca sholawat. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.